Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi organ peredaran darah pada hewan. Oke, kita lanjut. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Yang dimaksud dengan sistem peredaran darah terbuka yaitu darah ataupun hemolimfa dialirkan tidak melalui pembuluh, tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh. Selanjutnya, sistem peredaran darah tertutup yaitu darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Oke, kita akan bahas sistem peredaran darah terbuka ya. Sistem peredaran darah terbuka dijumpai pada hewan serangga dan moluska. Sistem peredaran darah serangga terdiri dari jantung dan pembuluh nadi. Jantung pada serangga disebut dengan jantung pembuluh, sedangkan darah dan cairan tubuh pada serangga disebut dengan hemolimfa. Adapun alur dari peredaran darah serangga pertama yaitu hemolimfa yang dimulai dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompa hemolimfa masuk ke sel-sel tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Dari sel-sel tubuh hemolimfa akan kembali masuk ke jantung pembuluh. Oke, selanjutnya masuk ke sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup terbagi menjadi dua, yaitu yang sederhana, contohnya cacing tanah, sedangkan yang kedua yaitu yang kompleks, contohnya pada burung, reptil, amfibi, dan ikan. Oke, kita bahas satu persatu dimulai dari cacing tanah. Alat peredaran darah cacing tanah berupa pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, pembuluh darah samping, dan pembuluh kapiler. 5 pasang pembuluh darah samping inilah yang berfungsi sebagai jantung. Oke, adapun alur dari sistem peredaran darah pada cacing dimulai dengan masuknya oksigen ke dalam pembuluh darah punggung. Selanjutnya, darah mengalir menuju pembuluh darah perut lalu ke jantung untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Oke, hewan selanjutnya yaitu ikan. Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi dua ruangan, yaitu serambi yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik inilah terdapat sebuah katup. Adapun alur dari peredaran darahnya dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar menuju insang. Nah, di dalam insang inilah terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengambil oksigen dari dalam air. Dari dalam insang, darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh kembali menuju jantung. Dalam satu kali peredaran, darah hanya satu kali beredar melalui jantung sehingga sistem peredaran darah ikan disebut dengan peredaran darah tunggal. Oke, kita masuk di hewan selanjutnya yaitu amfibi. Nah, hewan yang di sini yang kita bahas yaitu katak ya. Jantung katak terdiri dari dua buah serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik. Sistem peredaran darah dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik sehingga terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida berasal dari sel-sel tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju ke seluruh tubuh. Di paru-paru dan kulit darah melepaskan karbon dioksida. Di paru-paru juga darah mengambil oksigen yang akhirnya akan dikirim kembali menuju jantung.
Oke, untuk hewan selanjutnya yaitu reptil. Reptil mempunyai jantung yang terdiri dari 4 ruangan, yaitu memiliki 2 serambi dan 2 bilik. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi oleh sekat yang belum sempurna, sehingga memungkinkan terjadi percampuran antara darah. Sistem peredaran darah pada reptil sama seperti pada manusia, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Karena darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Oke, hewan terakhir yaitu burung. Jantung burung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Memiliki sekat antara bilik kanan dan kiri. Ini sudah sempurna sehingga tidak terjadi percampuran darah kembali. Adapun sistem peredaran darah pada burung juga termasuk peredaran darah ganda. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.